Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya sampai ke kargo bekerja di salah satu perusahaan swasta di Yogyakarta. Pada suatu ketika saya kira-kira umur 20 tahunan, saya berusaha agar memiliki pengalaman di dunia pekerjaan yang pengen saya geluti. Pada suatu hari saya berpikir arah kemana saya akan melangkah, ke suatu jenjang pekerjaan yang bisa saya tekuni dan saya jalankan dengan baik. Pada waktu itu saya pergi ke Jogja dengan naik travel dari kota Magelang menuju Jogja. Kira-kira ya memakan waktu 1,5 jam. Pada waktu itu saya disuruh menemui sahabat saya yang sudah menggeluti di bidang kargo kiriman barang. Pada waktu itu dengan umur segitu saya harus bekerja keras dan harus memutar otak, karena di bidang kargo tahapannya sangat berat. Apabila kita di lapangan, kita harus bertanggung jawab dengan kiriman yang kita akan kirim ke customer. Pada waktu itu saya masuk pertama di perusahaan tersebut menjadi seorang kernek truk yang mengirim barang ke Jawa dan Bali. Dengan modal cuma keberanian dan tekad, saya tetap berjuang agar di pekerjaan itu saya bisa betah. Lama-kelamaan saya menjadi betah di perusahaan itu. Waktu itu saya kan belum mempunyai pasangan hidup karena baru berumur 20 tahun. Kemudian di perusahaan itu yang dipimpin oleh teman saya menjadi seorang yang kuat karena bimbingan beliau. Beliau sangat baik terhadap karyawannya semua. Di suatu perjalanan di kargo tersebut, saya bisa mengetahui betapa
beratnya kerja di perusahaan itu, karena harus luar kota pulang itu sudah menjadi rutinitas yang harus saya kerjakan. Lama-kelamaan saya sudah tidak mengikuti kiriman yang ke Jawa dan sekitarnya. Lalu saya ditawari sebuah jabatan di perusahaan tersebut di bidang administrasi perjalanan barang. Di situ saya bekerja menulis resi, manifest, TT, dan buku rekapan paket tersebut. Lama-kelamaan saya geluti di bidang perusahaan dan tata cara kerja. Akhirnya saya bisa menjalankan dan sampai sekarang masih dipercaya sebagai admin di perusahaan tersebut. Saya sangat berterima kasih kepada teman saya yang telah membimbing saya menjadi seorang yang kuat dan bisa bekerja seberat apapun harus kita lakukan demi mencari kesenangan dan demi mencari keuntungan. Jasa kita akan dikenang oleh junior-junior yang masuk ke perusahaan tersebut yang baru. Dalam perjalanan tersebut, lama-kelamaan kita akan menjadi senang dan bisa menjalankan rutinitas seperti biasa dan tidak terbebani. Di suatu kargo kita harus teliti dalam menulis, merekap, karena dengan salah satu koli pun itu menjadi fatal karena kiriman kita akan berkurang. Dan sampai sekarang masih tetap menjalankan rutinitas sebagai admin karena sudah dipercaya oleh seorang pemimpin. Kita harus menjalankan segala rutinitas kerja dengan fight dan tidak boleh kendur, karena dengan pekerjaan itu kita harus selalu membuat perusahaan itu maju dan berkembang. Oleh sebab itu, jika kita jiwa semangatnya kendur, kita akan tidak bisa mengikuti aturan perusahaan yang telah disepakati pada waktu kita masuk. Kita harus fight dan tidak boleh menyerah atau males-malesan dalam suatu pekerjaan. Jika kita selalu berusaha
memahami pola dalam pekerjaan tersebut, pasti kita akan mendapatkan insentif dari perusahaan. Karena perusahaan, jika kita bekerja dengan tekun, ulet, dan tidak ada cacat sedikit pun, perusahaan akan memberikan reward kepada kita. Yang dahulunya saya berjalan kaki dari kontrakan ke perusahaan kargo, sekarang sudah bisa beli sepeda motor. Oleh sebab itu kita jangan pantang menyerah, karena dengan pantang menyerah kita tidak akan bisa meraih cita-cita tersebut. Karena cita-cita kita harus dilakukan dan ditunjukkan agar kita menjadi seorang pekerja yang keras. Jangan pantang menyerah, itu prinsip yang harus kita lakukan. Walaupun perusahaan kita dalam keadaan mau maju, tapi kita tidak semangat, pasti penilaian orang itu jelek kepada kita. Kita harus fight dalam bekerja dan semangat, tidak pantang menyerah. Gunakanlah prinsip itu, jika kita akan berhasil dari berjalan kaki menjadi memiliki sepeda. Nah, kita punya prinsip lagi, dari sepeda motor kita bisa angan-angan bisa memiliki sebuah tempat ya. Nah, itu harus kita lakukan dengan cara kerja keras. Cukup sekian, semoga membangun Anda dalam menginspirasi arah mana kita akan melangkah. Pekerjaan harus kita dengan fight, jangan pantang menyerah, dan kita lakukan dengan semangat, tidak pantang kendur. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa membangun dan menginspirasikan Anda untuk maju, fight, tidak menyerah, tidak pantang kendur, tetap maju, semangat, kerja keras. Kita akan menikmati hasil. Terima kasih.